warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kristen semuanya, balik lagi nih di Podsabo, Podcastnya para juara. Ya, by the way, gimana nih kabar teman-teman Kristen semuanya? Masih semangat kan untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan? Semangat, apalagi sekarang masih bulan di awal bulan. Ya, Masih betul. awal-awal, jadi godaannya nggak terlalu berat. nggak banyak Iya, godaan. Iya betul sekali. Oh ya, by the way, perkenalkan nama gue Irsyad. Nama gue Yazid. Dan kita berdua bakal menjadi MC pada podcast kali ini. Episode kali ini. Oke. Nah, karena kita di sini lagi bulan suci Ramadan kan. Di sini kita temanya berbincang Ramadan bersama Upin Ipin, Ca. Oh, jadi kayak ngobrol-ngobrol santai nih. Iya. Berarti kalau misalkan udah ada Upin Ipin ya, pasti ada gestara dong. Nah, iya dong. Makanya di sini kita langsung aja Sambut bintang tamu kita kali ini. Alif dan Alifin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya gimana nih puasanya masih lancar gak? Awal-awal. Lapar dikit sih. Lapar dikit. Iya. Ini baru jam berapa nih? Baru jam 2. Kok udah lapar? Wajar, kurus begini. Nggak sahur ya? Dikit. Dikit. Udah, langsung aja. Oh ya, langsung aja nih. Kita kan tema tadi mau ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai nih ya. Ya. Kita udah nyiapin beberapa pertanyaan buat menjadi topik kita pada hari ini. Tuh. Di seputar Ramadan. Ya. Langsung aja gue masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kalian berdua nih, gimana sih tanggapan kalian berdua terhadap orang-orang yang buka diam-diam, buka puasa, batal puasa diam-diam, yang dimana kan udah jelas-jelas ya puasa itu kan kewajiban. Ya. Dan juga kalau misalkan membatalkan puasa itu sudah jelas-jelas dosa besar. Kalau misalkan tanggapan kalian berdua gimana? Kalau pandangan dari gue ya, jelas kalau dalam Islam itu buka secara diam-diam atau secara sengaja itu adalah perbuatan yang memang dilarang oleh Islam. Dilarang. Bahkan membatalkan puasa ya. Nah, dan kita kenapa malah memilih untuk membatalkan puasa? Padahal kita kan cuma diperintahkan untuk puasa dari pagi, dari awal subuh sampai maghrib ya. Matahari turun. Iya betul. Terus kita sampai buka, dan ketika kita buka pun itu kita makan dan cuma 10 menitan itu bakal hilang lapar dan hausnya. Langsung kenyang. Tapi Langsung emang kenyang. bener. Iya. Ngerasa gak sih kalau misalkan buka nih cuman makan Kurma sama minum air doang udah kenyang. Nah, udah kenyang banget. Pas ngabuburit jajan banyak banget tuh. Jajan banyak, lapar mata. Nggak habis. lapar mata. Jadi itu tuh cuma godaan aja sebenarnya. Godaan aja sebenarnya. Simpel. Iya. Jadi menurut kita sebenarnya orang-orang yang membuka puasa secara sengaja itu cuma mengikuti hawa nafsu aja. Hawa nafsu aja. Iya. Padahal sebenarnya itu kuat. Cuman Ya. karena dia ngikutin hawa nafsu dia jadi kayak Aduh ya. Iya. Imannya lemah, lapar banget, ke bawah, bawa nafsu. Apalagi buka secara sengaja ini kan menjadi tren ya. tren. Iya, banyak tuh kalau di TikTok. Iya. TikTok Banyak kayak yang ngumbar. Ramadan Core, isinya orang mokel. Iya. Bahasa gaulnya. Lebih familiar kan dengan bahasa mokel kita Ah. tahu. Jadi mokel ini kegiatan yang emang orang-orang lakukan di bulan Ramadan, dan mereka buka puasa secara sengaja di siang bolong lah. Mereka makan nasi padang gitu. Lapar gitu ya. Lapar. Kuah gulai. Enak banget tuh. Jadi pandangan dari gua itu jelas gak baik dan Tidak dosa diperbolehkan. Dosa besar. Apalagi kita tahu kan di bulan suci ini pahala dan dosa itu dilipat gandakan, Ca. Jadi dapat ganda-gandakan. dilipat gandakan. Jadi dosa pun dilipat gandakan sama Dilipat Allah. gandakan. Jadi sangat rugi lah kalau misalkan istilahnya batal Cuman bulan karena hawa nafsu. itu. Hawa nafsu gitu. Nah, kalau misalkan dari Mas Alip sendiri gimana? Mas Alif. Ya, seperti yang dibilang saudara Alifin. Iya. Kalau mokel tuh emang tidak baik dan akan mendapatkan dosa besar. Mokel itu memiliki arti yaitu buka puasa tapi sebelum waktunya dan disengaja. Sebenarnya tuh boleh buka puasa sebelum waktunya jika dia memiliki uzur syar'i. Oh, Nah, gitu. apa itu uzur syar'i? Apa tuh, Bang? Uzur syar'i adalah hal yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajiban.
Atau bisa dibilang tuh kita memperbolehkan suatu hal yang sebenarnya tuh tidak diperbolehkan. Oh, kayak Tapi ini emang dari agamanya langsung boleh gitu ya? Iya, misal misal musafir gitu ya. dalam atau enggak perjalanan. tiba-tiba emang dia lagi sakit dan tidak kuat, ku harus minum obat. Nah, itu diperbolehkan. Oh begitu. Baru tahu. Tapi Oh, iya. kalau misalkan kayak tadi Cat, Apa tuh? kita lagi musafir tapi kita jalan kaki ke Mekah gimana? Berbulan banyak tuh ya tren di TikTok. TikTok, lagi di TikTok. Kayak naik sepeda ke Mekah. Dalam Jalan perjalanan kaki 3 ke bulan. Mekah. Iya. Iya, itu gimana tuh? Astagfirullah. Sebenarnya itu masuknya tuh hukumnya tuh apa sih? Dosa atau gimana gitu? Sebenarnya kalau emang dia sanggup untuk melaksanakan puasa, itu ya silakan aja puasa. Itu kalau bener-bener cuaca panas, dia jalan kaki atau cuma naik sepeda, misalnya lagi di perjalanan dia nggak ada makanan ya, atau Lagi di gurun. ya lagi di gurun Di gitu. guru. Nggak ada makanan, nggak ada warung. Ya puasa dong. Nggak ada makanan, nggak ada warung, ya puasa. Makan pasir, makan pasir. Ya. Ya maksudnya kalau emang udah haus banget gak ketahan, lebih baik dibatalkan saja. Dibatalkan. Ya. Dan diganti di hari lain di bulan Di kodok. luar, ya di luar Ya, bulan puasa. Tapi berarti itu masuknya tuh tergantung niat si seseorang itu juga. Iya. Kalau misalkan dia emang benar-benar musafir gitu kan. Ya, dan ingin mengkodonya. Dan yang mau mengkodonya di lain waktu, maka mungkin diperbolehkan ya. Ya, Gitu. Udah lanjut aja Cat. Di sini Oke. gue pengen nanya nih, bener nggak sih setelah setan itu dikurung di bulan suci Ramadan? Kan katanya ya, kalau misalkan bulan suci Ramadan itu kan setan-setan dikurung. Tapi nih Jit, kenapa masih banyak gitu kayak misalkan remaja-remaja, orang-orang di luar sana yang Itu mokel. yang buka puasa diam-diam, yang masih melakukan maksiat. Kan padahal kan seperti yang di awal gue bilang tadi ya, kalau misalkan setan-setan itu dikurung. Gitu. Kalau misalkan dari kalian berdua tuh gimana? sebenarnya hal-hal ini tuh masih dipertanyakan. Masih ada orang yang berbeda argumen. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tuh iblis dibelenggu, tetapi setan yang menyerupai manusia itu dibiarkan saja. Masih ada berarti. Ya, terus ada juga yang mengatakan bahwa hanya beberapa setan saja yang dibelenggu dan juga ada yang tidak. Nah, dan juga ada lagi nih yang mengatakan kalau setan itu tidak dibelenggu, tetapi memang tidak leluasa saja dalam menggoda manusia. Kayak bulan Karena biasa. ya, karena bulan Ramadan tuh berbeda dengan bulan yang lain. Di mana bulan Ramadan ini manusia lebih sering melakukan hal-hal yang berbau positif seperti tadarus, ibadah, bahkan sholat sunnah pun banyak yang sering Ditambah. melakukannya. Nah, ya, yang membuat setan tuh sulit dalam menggoda manusia. Nah, selain dari itu semua, yang harus kita ketahui, yang mendorong manusia melakukan kemaksiatan bukan hanya dari bisikan setan, Namun tapi dari hawa nafsu dari juga. hawa nafsu juga. Iya. Balik ke diri sendiri berarti ya? Iya, jadi kalau memang orang yang tidak kuat dalam menahan hawa nafsu, maka dia berada di jalur setan atau dia akan melakukan kemaksiatan. Betul gak, Berarti Alipan? Alipin. Alipin. Puasa, efek puasa. Efek puasa. puasa. Pusing. Iya kan Alipin? Abang Alipin. berarti gini, seseorang yang bisa dibilang menyerupai setan itu adalah orang yang nggak bisa menahan hawa nafsu. Nah, Mungkin itu. Ya, imannya lemah. Imannya lemah. Contoh nih. Oh, waduh. Gak usah ditanya dong, itu iman gue udah kuat. Wis. Oh. Masih aman emang puasa sampai sekarang. Alhamdulillah, gak usah ditanya. Alhamdulillah. Ya. Kalau dari Alipin gimana nih? Saat kita melakukan puasa atau ibadah di bulan puasa ini, usahakan kita dekat dengan orang-orang yang emang fokus dengan ibadah. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang emang kebiasaannya nggak puasa, teman-teman yang emang nggak ikut Suka sholat maksiat. tarawih, iya suka maksiat, kita akan terbawa. Ke bawah. Ya itu pengganti setan. Berarti itu yang dibilang tadi sama Iya. Alip ya? Ya, Setan yang ada tapi datang dari teman kita, orang terdekat kita. Dari Pasti manusia. kan, iya, dari mereka kayak ngajak kita buat ayo nggak usah puasa udah. Mokel masuk aja. malam, buka lu, Lapar gitu. nih, lapar, haus gitu. mokel aja bisa diganti bulan lain. Ntar aja gitu ya. Iya. Padahal kan dosanya tuh dilipat gandakan gitu Iya. ya. Jadi kita harus pinter-pinter juga dalam beribadah nih. Jangan kita cari tempat yang emang membuat kita terjerumus dalam hal-hal yang dapat merugikan kita sendiri. Berarti kita harus di bulan suci Ramadan. Sekarang nggak di bulan suci Ramadan doang ya? Iya. Berarti kita tuh harus pinter-pinter
pintar-pintar juga gitu ya milih Iya. teman. Itu karena itu mungkin bisa sebagai motivasi kita gitu Motivasi, kan. benar-benar. Untuk menjauhi hal yang buruk dan mendekati hal yang baik. yang Oh, gitu. Iya, betul. Zaman sekarang emang gitu ya. Banyak yang ngajak mokel dan Banyak. bilangnya tuh gantinya bulan depan aja. Padahal sebenarnya tuh Malas susah. aja, malas Susah. Susah digantinya. Diganti sebenarnya. aja enggak. Iya, sebenarnya susah karena ada hadis bukan hadis apa sih? Dalil. Namanya? Iya, dalil. Dalil. Bukan dalil. Yang kata Rasulullah. Rasulullah apa Hah? sih? Sabda. Oh ya, sabda Rasulullah SAW. Barang siapa di mana orang itu satu hari tidak puasa di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Nah, maka itu tuh Allah berkehendak antara dia akan diazab ataupun dia diampuni. Nah, jadi kalau emang kita sengaja buat mokel, kita tidak tahu Allah berkehendak kita akan diazab ataupun kita memang diberi hak untuk menggantinya. Seperti itu. Kan kita juga nggak tahu kedepannya tuh Iya. bakal kayak gimana nasib kita. Kita nggak ya. tahu kita masih hidup apa kagak. Iya. Bisa aja habis. Siapa tahu ya Iya. sebelum kita lebaran tuh udah dicabut duluan kan. Iya, habis lebaran dah. Udah meninggal. jadi lebih baik kalau misalkan ada teman-teman kita yang ngajak buat buka diam-diam, buat melakukan maksiat tuh jauhi berarti. Iya. Dan itu juga fokus kepada keimanan kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita nggak akan tergoda. Dan justru malah kita yang mengajak kepada mereka buat kepada mendekati hal-hal yang kebaikan. Kayak kita ngajak taraweh, kita ngajak tadarus, tilawah. Iya, kita ngajak Iya. puasa full. Tahajud. Bukannya kita tergoda oleh mereka, justru kita yang mengajak mereka. Betul. Saling mengajak aja kita. Iya, good answer my friend. Yes. Apa tuh? Artinya apa? Hah? Artinya apa? Jawaban Good answer. Jawaban benar. Jawaban benar. Iya. Jawaban bagus. Betul. Bahasa Inggris saya 86. Spill nilai gitu. Sombong dong. Buset. Enggak sombong, ngasih tahu aja. Oke, jadi kan kita tadi udah membincang-bincang tentang apa? Setan yang dikurung. Iya. Terus kita udah melenceng ke sana sini. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa sih kebiasaan yang harusnya ditingkatkan di bulan suci Ramadan dan apa saja kebiasaan yang harusnya dijauhkan atau bahkan dihilangkan pada saat bulan suci Ramadan? Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran atau bulan nuzulul Quran. Nah, jadi dengan bulan Al-Quran ini kita harus meningkatkan amalan membaca Al-Quran atau tilawah Quran. Maka itulah salah satu amalan yang harus ditingkatkan di bulan ini. Yang di luar bulan kan biasanya kita baca cuma selembar, dua lembar, udah capek, salaman. udah capek. Iya, Capek. kan? Tapi di bulan ini kita harus meningkatkan dan kita harus punya target bulan ini mau khatam berapa nih gitu. Iya. Ya. Jadi kayak misalkan hari-hari atau bulan-bulan biasa tuh kita kayak baca-baca aja. Cuman kalau misalkan udah sampai di bulan suci Ramadan ini kita harus Lebih minimal giat. punya target. Ya, lebih minimal giat. punya target. Jadi di bulan ini juga khusus pahala Al-Quran ini dilipat-lipat gandakan. Dari satu hurufnya saja kalau balas dengan 10 kali lipat. 10 kali lipat Dan kebaikan. 10 kali. Ya, lipat. hitungannya itu bukan hitungan kita, bukan dari 1 ke 2. Iya. Jadi 1 kali 10 gitu ya kan. Itu benar-benar hitungan kayak jarak cahaya gitu. Jarak cahaya. Cahaya. Masya Allah. Dan udah 10-nya itu dikali lagi dengan 700 kan, Masya Allah ya. Masya Allah. Itu banyak banget sih Iya, kalau misalkan satu kita. huruf. Itu berarti cuma satu huruf doang. Satu huruf. Iya, satu huruf doang. Kalau Sayang misalkan- banget itu kalau nggak ada yang tadarus. Iya, iya juga sih benar kalau misalkan kita sehari misalkan 1 juz gitu ya itu udah berapa banyak itu pahala. Tapi belum tentu juga kan. Nah, itu adalah salah satu amalan yang perlu ditingkatkan. Dan selain baca Al-Quran, ada puasa, ada tarawih, Zikir juga. jadi Tahajud. iya. Banyak-banyak doa aja Juga dah. kita harus Doa. iya, meningkatkan amalan-amalan sunnah, karena amalan sunnah di bulan ini Allah balas dengan pahala wajib. Pahala wajib. Sedangkan Pahala wajib. amalan wajib Iya, amalan wajib. sedangkan amalan wajib kalau lipat ganda lagi pahalanya tinggal tak terhingga nilainya. Tak teringat, Masya Allah, tabarakallah. Berarti buat teman-teman semua nih ya jangan menyanyiakan kesempatan ini, betul. Betul dia. Setahun sekali kan bulan Iya, puasa ini. kan belum tentu juga nih teman-teman Tahun depan. semua kan ketemu next Ramadan ya kan. Ramadan. Umur nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, betul. Jadi Nggak ada yang tahu. daripada kita menyanyiakan kesempatan ini lebih baik kita meningkatkan. Nah, betul. Terus kalau di Alif gimana?
Ya, sebelum kita meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan puasa, kita juga kudu memiliki motivasi tersendiri nih. Oh, motivasi. Ya, Jadi biar semangat. Ya, gitu biar memiliki tujuan di bulan puasa ini mau ngapain aja. Jadi supaya biar motivasi ini Biar membawakan ya Bersemangat. bersemangat, kita gitu. mendorong kita untuk melakukan hal yang positif. Nah, kalau saya, Kalau Khalif sendiri apa? iya motivasinya nih, sangat takut dosa. Takut dosa. Takut dosa. Tapi motivasi juga. Iya, itu kan motivasi dong. Dosa, karena kalau kita meninggalkan ibadah wajib, itu akan mendatangkan dosa yang besar. Sangat besar. Nah. bisa-bisa Allah murka tadi ya. Nah, sama kayak puasa ini. Kalau kita emang mokel di bulan puasa, nah itu dosa tuh, dosa besar. Apalagi Dosanya dilipat gandakan. Iya. Nah, Bisa mendatangkan murka Allah. Auzubillahi min dzalik. Alhamdulillah dzalik. Nah selanjutnya, apa sih hal yang paling berkesan di bulan suci Ramadan, Cat? Iya, buat Jadi- kalian berdua, buat lu juga Jit, kalau Iya, misalkan buat lu gua. ada gitu ya. Jadi Menurut kayak gua- misalkan nih di bulan suci Ramadan, entah kalian tuh dari kecil atau sekarang gitu kan, hal-hal yang paling berkesan gitu, kayak pada saat bulan suci Ramadan tuh kalian baru ngerasain gitu, kayak misalkan contohnya mungkin jadi imam taraweh atau Bilal. jadi Bilal Ah, gitu iya. kan. Gimana? Boleh di sharing-sharing aja. Bulan Ramadan ini kan balik lagi kayak awal ya. Bulan Ramadan ini tuh berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena bulan ini bulan penuh keistimewaan. Penuh apa lagi, Pin? Bulan berkah. Nah, penuh keberkahan. Nah, Keberkahan. ini tuh bulan yang beda dari bulan yang lain. Contoh perbedaannya itu di bulan Ramadan ada yang namanya ngabuburit. 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 Ya, biasanya emang cuma Ramadan doang. Ya, di bulan Ramadan doang ada istilah ngabuburit kan? Betul. Biasanya Ya. orang-orang pada jualan takjil, pada beli takjil. Ya, ngabuburit sore-sore. Terus ada juga yang namanya bagi-bagi THR. Tuh hal-hal yang kita Lebaran, tunggu tuh lebaran. pas lebaran THR. Iya. Siapa sih yang nggak mau gitu ya kan THR? Udah gede Jit. Apalagi nih, Kamu dua udah tahun gede. terakhir, 2 tahun terakhir masih dapat. Oh iya. Nah, iya seperti itu. Oke, kalau misalkan menurut tanggapan Alipin gimana? Di bulan Ramadan ini saya itu ya, bulan Ramadan adalah bulan kehangatan dengan keluarga. Oh iya. Dimana kita tuh memiliki momen-momen dengan keluarga. Vibes-nya beda, Misal, vibes-nya beda. Vibes-nya beda. kita sahur, Sahur. Berbuka puasa. Oh, iya, bangun. Kan di bulan Ramadan, di bulan selain Ramadan kayak Kalau di hari-hari biasa kayak Ngapain bangun jam segitu? Iya, pagi. Ngapain? ngantuk. Ngantuk. Tidur. Tidur lagi. kita sahur bareng keluarga sambil ngantuk-ngantukan tuh. Terus kita Buka bersama. bersama. Terus yang paling berkesan tuh saat hari raya Hari raya. Hari raya Idul Fitri. kita sungkem sama orang tua. Silaturahmi. Iya, saling saliman. Kita ngumpul tuh sama sanak saudara Iya, semua. saling minta maaf Minta atas maaf. perbuatan dosa Padahal kita. kita nggak kenal nih sama ini orang siapa. Saudara jauh. Ngapa diundang? Saudara jauh. Oh, Maksudnya iya. saudara jauh. Nah. Iya. Karena emang di Islam itu kita dianjurkan untuk bersilaturahmi. Karena kita Bersilaturahmi. semua adalah saudara seiman. Seiman, Masya Allah. Ya, jadi kan tadi kan seputar hal-hal yang positif. Nah, kalau misalkan hal negatif yang harus dijauhkan tuh apa sih gitu? Ya. Gimana? Jadi di bulan Ramadan ini kita harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Dalam Betul. 24 jam itu sebenarnya kegiatannya seluruh di bulan puasa ini ibadah semua. Betul. Kita bangun tidur sampai tidur lagi, Betul. itu bisa kita isi dengan hal-hal positif. Cuma banyak dari umat Islam yang mempergunakannya dengan hal-hal negatif. Contoh saat dia berpuasa yang seharusnya dia isi dengan tadarus, kita tilawah, tapi Kabar. ada yang mabar, Ada yang mabar, ada yang tidur, Main PS. main PS. Astagfirullah. kan ada yang bilang ya puasa gua kerasa singkat, padahal dia isi dengan tidur. Tidur. Aneh singkat. Iya. Dari habis subuh sampai zuhur, sholat, tidur lagi sampai Nah. asar. Tapi kan katanya Bagus kalau sholat. di puasa Bagus itu kalau sholat. tidur itu kan ibadah. Jadi gimana nih? Tapi Jadi sebenarnya tuh katanya tuh ini, katanya tuh hoax. Hoax. Maksudnya tuh hal apa ya? Hal yang- Bukan hoax, tapi masih kayak tabu, hal yang tabu. Nggak dosa, nggak pahala juga, nggak ibadah juga. Apa gimana ya? Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa hal itu benar, tapi ada yang mengatakan juga bahwa hal itu tidak benar. Jadi kita nggak bisa kayak puasa itu diisi cuma tidur doang,
Kan karena kan di hari-hari biasa kan kita punya kewajiban gitu kan ya. Misalkan kalau misalkan kita masih pelajar kan kita sekolah nih. Kita belajar. Kalau isi sama tadarus gitu. Iya. Kalau masa kita pas udah di bulan suci Ramadan yang dimana pahala dilipat gandakan cuman Tidur. kan masih banyak gitu ya kan kegiatan-kegiatan lain yang positif gitu. Oh ya kan ngomongin hal-hal di bulan suci Ramadan yang dilipat gandakan ya. Katanya tuh ada malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Apa tuh? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah. Katanya itu di 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir. Malam 10 terakhir. Tapi belum tentu, itu masih misterius. Oh, masih serius. Oke. Iya. Jadi Masih misteri. menurut pandangan kalian berdua nih ya, gimana sih caranya agar kita tuh bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Jadi Imam Syafi'i dan para ulama bersepakat malam ini tuh terdapat di malam 10 terakhir kan. Kita juga sudah tahu. Dan mereka tuh berpendapat bahwa malam ini terdapat di malam-malam ganjil. Malam ganjil. Mungkin di malam ganjil misalnya 21, 23. 23, 24, 25. 24 salah. Tapi Puyang. kalau kita emang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, sedangkan kita nggak tahu itu di malam keberapa, maka kita dianjurkan untuk menghidupkan 10 malam terakhir itu. Dengan cara apa tuh? Kita isi dengan amal-amal. Amal-amal Kayak kita positif. tilawah Quran, kita qiyamul lail. Ceramah. Iya. Tahajud. Ya, Siapa yang mau? Ya, gak apa-apa. Ada aja Jit. Gimit. Karena Keren juga. para sahabat itu saat malam 10 terakhir mereka lebih sedikit dalam tidurnya. Jadi mereka benar-benar memaksimalkan ibadah mereka di malam tersebut. Jadi kalau kalian beribadah di malam tersebut, misal tilawah Quran, itu sama dengan kalian tilawah selama 1000 bulan. 1000 bulan. 10 bulan. Nah, Lebih baik dari 1000 Lebih bulan. baik. lebih baik. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun kurang lebih 83 tahun. 3 tahun. Itu cuman dalam satu malam kita mendapatkan pahala selama itu. Iya. 83 tahun. Sebanyak itu. Sebanyak itu. Hah. Masya Allah. Jadi tuh asal usulnya malam Lailatul Qadar tuh. Jadi dulu umatnya Rasul ada yang komen. Apa tuh komennya Bang? Ya, komen. apa tuh? Komen. Gaul banget nih. Lagi live komen. Jadi ya Rasul. Ya umur Rasulullah. Umat kita, umur umatmu berbeda dengan umur umat-umat terdahulu. Umur umat-umat Umur itu panjang-panjang. Bisa sampai 1000 tahun ada. Iya. Sedangkan rata-rata umur umatnya Rasul paling mentok-mentok 70 70, 50. Iya. Ada yang 100 juga tapi fisiknya udah lemah. Ya, udah tua banget. Iya. Udah tidur doang itu. Karena dari komentarnya itu karena Allah Maha Pengasih atas rahmat kasih sayang Allah. Masya Allah. Iya. Jadi kita di spesialin nih umur kan jadi- Umar. Ya, umat Rasul itu Dispesialin. dikasih hadiah ya emang bulan Ramadan yang pertama. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Jadi kan kita Udah bisa, nambah lagi. Masya Allah. bisa menyaingi pahala umat terdahulu. Heeh. Ya, kita Berarti dengan kita apa namanya? beribadah. Beribadah di Lailatul 10 malam Qadar. terakhir itu kita Sama sama saja dengan beribadah selama 83 tahun. 83 tahun. Tapi jangan mentang-mentang kita merasa udah beribadah nih 10 tahun terakhir, kita nggak mau beribadah lagi dengan alasan punya stok amalan. Iya. Udah nabung. Iya. Nabung Udah nabung. Nah gitu konsepnya. Nah, gitu. Kita harus melaksanakan kewajiban kita. Karena kita beribadah itu sampai kita tutup usia atau meninggal. sampai kita wafat. Oke, jadi intinya kita harus memperbanyak Ibadah, amalan di bulan bulan puasa. Ramadan ini dan jangan menyia-nyiakan Bulan kesempatan itu. Karena kan belum tentu di bulan-bulan Ramadan. atau tahun-tahun selanjutnya itu kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Ya. Sedih gak sih? Iya. Mungkin gimana aja? Iya. Oke, Iya. mungkin Itu aja dari kita ya. ya mungkin Terima cukup kasih juga sekian. Alip dan Alipin nih udah
udah mau jadi bintang tamu di podcast kali ini, Ca. Iya, sama-sama. Asik banget tadi bahasannya. Jawabannya Kita juga mantap. masuk akal ya, masuk akal. Bang biasanya enggak nih? Biasanya enggak nih? Biasanya kan kalau kita ngobrol kan kayak ngobrol biasa gitu kan. Cuma ini kan ada pembahasan yang bagus, bermanfaat gitu. Kita juga makasih ya buat MC ya. Yes. Iya, kasih buat MC-nya. Apalagi ini nih. Iya. Oke, buat teman-teman semua juga semangat puasanya dan semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, hingga Allah. akhir bulan nanti. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon Kurang maaf. lebihnya mohon maaf. Billahi Dan taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. episode selanjutnya. Bye bye.